103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania, tiba saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah komitmen Universitas Trilogi Jakarta menyiapkan calon-calon SDM unggul, berkarakter, dan produktif. Iya, DFM Mania, jika anak kita sudah tumbuh dewasa dan telah lulus sekolah menengah atas, lalu mau kemana? Dan apa cita-cita anak kita nih? Tentu merupakan kebanggaan bagi orang tua agar anaknya bisa atau lanjut ke perguruan tinggi dan menjadi sarjana. Kemudian setelahnya bekerja dan menjadi orang sukses. Ada banyak sekali sekolah tinggi di Jakarta dan begitu banyaknya sekolah tersebut tentu masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Dengan harapan agar dapat menjadi minat calon mahasiswa untuk belajar di sekolah atau tempat kuliah yang diinginkan. Dan kali ini dalam talk show Inspirasi dan Mandiri kami fokus kepada komitmen Universitas Trilogi Jakarta menyiapkan calon-calon SDM unggul, berkarakter, dan produktif. Iya, DFM Mania, sehubungan dengan tema kita pagi ini, komitmen Universitas Trilogi Jakarta menyiapkan calon-calon SDM unggul, berkarakter, dan produktif. Kita perlu tahu dan kenal lebih dalam dengan Universitas Trilogi Jakarta. Ada fakultas-fakultas apa aja dan fakultas apa yang menjadi favorit termasuk nanti di Universitas Trilogi Jakarta. Untuk lebih jelas membahasnya, DFM Mania, hari ini kita sudah kedatangan tamu, Ibu Dr. Anis Lestiati, MHRM, MED, STCA, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi Jakarta. Ini kita sapa dulu DFM Mania. Assalamualaikum, pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul, Mas Ilham. Pagi Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik-baik. Super. Cuaca di luar juga cerah Cerah ya? Wah. Tapi nggak kena macet kan? Alhamdulillah enggak. Enggak. Hari ini juga kayaknya semua mendukung nih ya supaya bisa saya ngobrol di sini. Iya. Itu ada istilahnya tuh Bu. Iya, apa tuh? Istilahnya mestakung, Oh, semesta iya, mendukung. iya. Oh, mestakung. Iya. Oke, Boleh buat juga. DFM Mania yang mau bergabung bareng kita bertiga di pagi hari ini, punya pertanyaan nanti seputar Universitas Trilogi, bisa langsung sampaikan ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaan ya Bu ya. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, sebagai perguruan tinggi apa saja sih Bu visi dan misi dari Universitas Trilogi Jakarta? Silakan Bu. Oke, Mbak Nurul ya. Kita sebagai perguruan tinggi swasta memiliki misi ya, untuk menjadi universitas yang unggul dalam mengembangkan ketekno-sosiopreneran, lalu kemudian kolaborasi dan kemandiran dengan dasarnya sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini misi ini, visi ini kita canangkan untuk di tahun 2030 kita harus menjadi universitas yang seperti tersebut. Kemudian untuk menuju visi tersebut, kita menyelenggarakan pendidikan lewat misi ya, menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan ketekno-sosiopreneran, kemudian kemampuan menciptakan lapangan kerja, lalu kemudian mahasiswanya memiliki soft skill agar memperkuat bekal mereka bekerja, dan kemandirian, utamanya kemandirian dalam bidang ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Ini dilakukan untuk menjawab tantangan pasar kerja ya, sehingga menghasilkan lulusan yang siap kerja, inovatif, adaptif, dan memiliki karakter yang kuat, terutama karakter yang berdasarkan Pancasila dan mampu berkontribusi pada kemampuan nasional yang berkelanjutan, sustainability gitu. Oke, tekno-sosiopreneur. Iya, tekno-sosiopreneur. Keren ya. Iya. Ya, Oke Bu. Ini banyak. terkait dengan ada beberapa fakultas Ibu di universitas sana atau di kampus sana ini, dan jurusan ini di Universitas Trilogi ini hingga saat ini apa aja nih Bu? Oke, jadi kita ini punya 13 program studi yang terbagi dalam dua fakultas. Satu fakultas ekonomi bisnis dan humaniora, dan yang satu lagi adalah fakultas sains, teknik, dan desain. Jadi kira-kira dibagi dua, yang satu sains, yang satu sosial gitu ya. Yang di bawah fakultas sosial ada program studi manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, kemudian pendidikan guru PAUD dan pendidikan guru SD. Lalu kemudian ada magister ya, manajemennya kita punya magister manajemen.
Sementara di Fakultas Sains, Desain dan Teknologi kita punya Desain Komunikasi Visual DKV, di kafe. Prodi Desain Produk DP ya, kemudian Teknik Informatika, Sistem Informasi, Agribisnis, Agroekoteknologi, dan Ilmu dan Teknologi Pangan. Oke. Itu 13 program studi. 13 program. Iya. Oke, Bu. Ini terkait dengan fasilitasnya nih, Bu. Apakah di sana sudah menunjang sarana penduduk perkuliahannya di Universitas Trilogi ini, Bu? Nah, kalau fasilitasnya kita itu sangat lengkap ya. Kita ini besarnya kira-kira hampir 3 hektar ya. Iya. Kemudian di dalamnya ada kita punya perpustakaan, kita punya lab komputer, Iya. kita punya lab desain, studio foto, Iya. auditorium, klinik pertama kita punya ya. Yang kita semuanya kita pakai untuk komitmen penuh kita melayani mahasiswa dan juga untuk umum gitu. Berarti labnya sudah komplit khususnya Komplit. untuk perancangan kayak produk, khususnya untuk DKV kan untuk Iya, visualnya. kita punya studio Iya. visual. Iya. Jadi yang mau bikin apa umpamanya video-video TikTok gitu, kita TikTok punya atau foto ya. atau foto. Iya, studio foto. Iya. Oke, Ibu. Kira-kira yang di sana ini fakultas unggulan apa aja sih, Bu, yang ada di Universitas Trilogi yang paling favorit? Iya, saat ini yang favorit itu tadi Mas Ilham tadi ketika saya ngebut DKV itu, Iya. nah itu termasuk favorit ya. Oh Kemudian, iya. program studi manajemen dan akuntansi masih favorit, tapi tidak ketinggalan juga program-program studi yang lainnya, termasuk yang sekarang mulai banyak diminati adalah program studi pendidikan seperti PG PAUD dan PG SD. Ya. Lalu juga kita punya program studi yang sebenarnya ini harusnya lebih menarik nih, karena banyak belum tahu aja nih program studi yang ada di bawah fakultas yang di bawah bioindustri seperti teknologi pangan gitu contohnya gitu. Ini kan kalau kita mau makan nih, gimana sih caranya supaya makanannya kita jadi lebih bervariasi dan sebagainya. Ini belajar dari situ. Agroekoteknologi, menanam di halaman, bukan jangan membayangkan terus jadi petani nantinya di desa gitu. Tapi menjadi petani yang ada di ini. Kita mengusung konsep yang namanya urban farming. Lalu juga yang sekarang nih mulai banyak peminatnya juga adalah teknik informatika dan sistem informasi. Itu juga banyak diminati. Oh, itu banyak. Iya. Sebenarnya sudah komplit banget sih jurusannya. Yang pendidikan juga ada. Pendidikan ya, juga ada. Program studinya. Iya, betul. Pendidikan juga ada. Kalau untuk biaya kuliahnya seperti apa, Bu? Nah, biaya kuliahnya ini sangat terjangkau ya. Lalu kemudian kita menerapkan bebas uang pangkal senilai kira-kira 25 juta dan uang kuliahnya itu bisa dicicil. Dicicilnya dalam berapa kali, Bu? Bisa dibayar setiap bulan. Setiap bulan. Iya. Cicilannya itu bisa mulai dari 100.000 rupiah. Wah. Iya, jadi benar-benar terjangkau gitu ya. Terjangkau dengan tentu saja kualitasnya tetap kita kedepankan. Benar gitu, sekali. ya. Oke. Kalau untuk program beasiswa ada nggak, Bu nih? Ada nih, banyak mahasiswa kita yang sekarang kuliah di kita masih dalam program beasiswa. Ada beasiswa yang diselenggarakan oleh kita sendiri, oleh Universitas Trilogi, itu bagi mereka, bagi calon mahasiswa yang berprestasi. Beasiswanya bentuknya UKT sekitar 25 sampai ada yang sampai 100%. Oh ya? Tergantung 100%. Tergantung ininya ya, sistemnya, kemudian persyaratan dan ketentuannya. Kemudian kita juga, mahasiswa kita juga banyak yang berasal dari mendapatkan beasiswa Kemendikbudristek ya. Contohnya yang mengikuti program KIP dan program MBKM yang kalau berbayar. Kalau dulu namanya bidik misi, kalau iya, dari Ristek. kalau sekarang namanya KIP ya. Nah, selain itu, di luar itu, kita juga mahasiswa kita banyak yang menerima beasiswa non Kemenristek Dikti. Contohnya banyak mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Beasiswa Jakarta. Lalu beasiswa Basnas. Yang terbaru ini beasiswa dari Bank Indonesia. Banyak mahasiswa kita yang lolos untuk mendapatkan pendanaan dari Bank Indonesia berupa beasiswa ya. Dan kemudian kita juga ketika ada beasiswa yang diselenggarakan oleh pihak yang lain, kita dengan segera akan merekrut mahasiswa sebanyak mungkin untuk bisa mengikuti beasiswa tersebut. Ada beberapa ya dari perusahaan-perusahaan atau dari bank-bank yang lain yang menyediakannya. Meskipun belum sebanyak yang dari Bank Indonesia, Basnas dan Yayasan Beasiswa Jakarta. Gitu. Jadi tersedia banyak sekali beasiswa.
Oke Bu, ini kira-kira siapa aja nih Bu, dan bagaimana cara mendapatkan program beasiswa di Universitas Trilogi ini? Nah, yang pertama tadi ya, kalau kita begitu mau masuk Universitas Trilogi, maka yang kita utamakan yang akan mendapatkan beasiswa adalah mereka-mereka yang berprestasi tentunya ya, yang nilai rapotnya waktu SMA di atas 85 rata-rata. Oh, di atas KKM? Iya, di atas KKM dong. Lalu selain itu, saya nih di sekolahnya biasa-biasa aja, tapi saya punya prestasi olahraga, prestasi seni. Kalau kita punya prestasi seperti itu, tingkat nasional datang ke Trilogi karena akan mendapatkan beasiswa. Jatuhnya prestasi non akademik ya Bu ya? Prestasi non akademik, betul. Kalau yang sudah di dalam Universitas Trilogi seperti beasiswa Basnas, BI itu biasanya dapatkannya di semester 4. Sampai semester 4 IPK-nya harus di atas berapa ya? Ada batasnya IPK tertentu gitu ya, harus menunjukkan prestasi berdasarkan IPK, aktif di organisasi dan sebagainya gitu. Oke Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Ini tentang kemudahan. Apa saja sih Bu kemudahan untuk masuk kuliah di Universitas Trilogi Jakarta? Silakan Bu. Ya, jadi masuk untuk menjadi mahasiswa Universitas Trilogi itu tidak sulit ya. Yang penting datang membawa persyaratannya, ijazah SMA, contoh gitu ya, dengan segala, kalau memang punya prestasi, tunjukkan prestasinya, kemudian mendaftar saja, bisa mendaftar secara online juga lewat websitenya kita. Kemudian itu tadi sebutkan kita menerapkan bebas uang pangkal, kemudian bebas biaya formulir sebesar 300.000. Mudah sekali ya, bisa lewat website. Lalu kalau mau tanya-tanya juga silahkan saja hubungi kontak personnya kita, atau datang untuk melihat lokasi, untuk melihat, karena kita kuliah juga sekarang sudah mulai offline ya, lihat saja fasilitasnya, jalan-jalan, tanya saja pada siapapun yang di sana, kita akan bantu. Oke Bu, itu sangat mudah sekali, bisa tinggal datang ya. Tinggal datang atau lewat website juga bisa. Tapi kalau untuk jurusan khususnya jurusan yang favorit nih Bu, ada nggak sih Bu kayak seleksi khusus untuk bisa masuk? Jadi semuanya pakai seleksi ya, semuanya pakai seleksi. Terutama ketika kita nih contohnya yang desain contohnya gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kemampuannya dia. Meskipun kemudian nanti yang belum terlalu bisa pun nanti kita akan ada pendadarannya begitu ya, tetapi seleksi tetap akan dilakukan. Oke, kalau bentuk seleksinya itu seperti apa Bu? Seleksi dari nilai rapot pertama. Oke Ibu, ini balik lagi ke pertanyaan ini Bu. Ini setelah lulus S1 apakah ada program S2-nya untuk mahasiswa nih Bu? Ada. Kita kan punya magister ya, magister manajemen. Dan khusus untuk lulusan S1-nya kita, baik itu lulusan Universitas Trilogi yang baru saja lulus, ataupun lulusan yang dulu udah agak lama nih dari Trilogi, bahkan sejak masih Stekpi pun, Universitas Trilogi dulunya Stekpi ya, kemudian ingin melanjutkan ke magisternya kita, maka akan mendapat kemudahan ya, karena ada diskon khusus bagi alumni. Oke, ada diskon khusus. Jadi mereka yang mau sekarang belum S1 nih, S1 aja di Trilogi, karena nanti akan mendapatkan kemudahan mendapatkan program S2 dengan diskon yang khusus. Apalagi kalau lulus dari S1-nya dengan cum laude, itu diskonnya lebih besar lagi. Wah. Oke, sayang kita udah lulus S1 ya Bang Ilham ya. Aduh, DV Mania itu ya, ada diskon khusus. belum ke MM-nya Trilogi aja. Oh, ini bisa dapat diskon. Nanti lihat dulu hasil seleksinya ya. Karena bagi S2-nya kita juga ketika memenuhi seleksi tertentu, maka kita ada juga diskon-diskon bagi mahasiswa S2 yang bukan dari Universitas Trilogi. Mantap banget ya DV Mania. Ayo, segera daftar. Bisa kita lanjutkan lagi S2. Tapi kalau zaman sekarang nih Bu, orang-orang yang pengen lanjut S2 pastinya kan pengen yang kayak jadwal kuliah menyesuaikan jam kerja. Nah, kalau di Trilogi itu seperti apa Bu sistem untuk perkuliahan magisternya? Iya, kebanyakan perkuliahan magister dilakukan setelah jam kerja, jadi malam hari. Kemudian kalau umpamanya nih dari radio 103,4 FM ini ada 15 orang yang mau bareng-bareng,
masuk MM, Iya. jadwalnya akan menyesuaikan dengan kelompok kelas tersebut. Oh, maksudnya bisa dibikin kelompok Ya, sendiri kalau sudah ya, mencapai 15 orang. orang. Ya, jadwalnya akan disesuaikan dengan kebutuhannya mahasiswa tersebut. Oke, jadi fleksibel ya Bu ya Fleksibel. kalau untuk jadwal kuliah. Betul. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp dari Mas Maulana Putra. Ya. Assalamualaikum Nuril, pagi Bu. Saya ingin tanyakan, apakah kejar paket nanti hasilnya sama dengan kuliah? Terus biaya kejar paket berapa? Matur kesuwun Mas Ilham, ditunggu Bu jawabannya. Ya, Mas, siapa ini tadi? Mas Mas Maulana. Maulana. Mas Maulana yang lulus dari kejar paket, sepanjang ijazahnya setara dengan SMA, maka perlakuannya akan sama persis dengan mereka yang lulus SMA. Jadi jangan khawatir untuk nanti nggak diterima karena bukan berasal dari SMA yang formal gitu ya, tetapi dari kejar paket gitu. Oke, buat Mas Maulana semoga jawabannya bisa membantu ya Bu ya. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bu. Apakah kuliah di situ bisa langsung kerja? Nah, Gitu. kita nunjukin aja bukti ya, survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% lulusan kita langsung mendapat pekerjaan. Dari situ bahkan sebagian yang belum lulus pun sudah mendapatkan pekerjaan. Gitu. Ini fakta ya. Kok bisa Bu sebelum lulus dia udah mendapatkan pekerjaan? Jadi kita di semester akhir banyak sekali program magang. Nah, Oke. ketika mereka magang, rata-rata ketika mulai magang ditahan tuh sama pemberi kerjanya. Dah, teruskan saja bekerja di sini. Dan itu yang fakta yang terjadi ya. Nah, jadi lulusan kita banyak sekali yang kemudian belum lulus sudah punya pekerjaan. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau urusan kerjaan ya Bu ya. Iya, jangan khawatir untuk urusan pekerjaan. Tapi kalau untuk magang-magang gitu Bu, kalau Universitas Trilogi sudah ada kerjasama dengan instansi-instansi Ya. lain nggak Bu? Banyak sekali kerjasama kita dengan berbagai instansi ya, dan sampai sekarang kita terus tingkatkan. Lebih lagi dengan program MBKM pemerintah ini, ya, ketika program MBKM pertama kali dicanangkan di Indonesia ya, kemudian Universitas Trilogi langsung mengikuti. Kita tuh sebenarnya sudah tidak terlalu kaget karena program magang sudah mulai dilakukan oleh kita sejak sebelum MBKM itu ada. Nah, dengan MBKM ini sebagian mahasiswa yang minat magangnya tinggi tersalurkan lewat MBKM, dan kita juga punya kerjasama terus dengan perusahaan yang lain, dan terus dilakukan ya dengan industri, dengan perusahaan, dengan asosiasi juga kerjasama terus ditingkatkan. Oke. Ini kalau terkait dengan keterampilan, selain dengan keterampilan akademik, biasanya kalau mahasiswa ini kuliah ngejarnya kegiatan ekskul nih Bu. Mau mengasah kemampuan di luar akademik. Kalau untuk di Trilogi gimana Bu? Untuk ekskul atau kita kenal dengan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Silakan Bu. Kita punya banyak sekali UKM, kemudian himpunan mahasiswa. Semuanya kita dorong untuk secara mandiri menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya. Nggak ada yang kita tahan-tahan bikin kegiatan. Karena apa? Kita tahu persis ya, untuk mencapai misinya kita, mahasiswa itu harus praktek. Iya. Termasuk diantaranya praktek mengelola organisasi, praktek mengelola event, praktek mengelola kegiatan. Itu yang banyak kita lakukan. Banyak kegiatan kita yang dibuat atas inisiasi mahasiswa. Dosen itu kemudian menjadi pendamping, pengarah gitu, tetapi inisiasinya dari mahasiswa. Contohnya untuk program studi akuntansi, kita punya yang namanya 3 Action. Itu udah dilakukan 14 kali setiap tahun ya. Jadi udah 14 tahun berjalan gitu. Terus menerus. Kegiatannya apa? Kegiatannya lomba-lomba antar SMA, lomba antar perguruan tinggi. Ini bukan hanya di prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Humaniora ya. Yang di Fakultas FSTD yang teknik desain pun sama melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Jadi kalau Anda nih teman-teman calon mahasiswa yang senang berorganisasi, datang ke Trilogi. Kabiro kemahasiswaannya aja masih muda belia, tahu persis apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga ya semua kegiatannya bisa terpenuhi. Disupport ya Bu ya. Disupport dengan sangat.
Oke, kita udah bahas tadi tentang panjang lebar tentang Universitas Trilogi. Kalau untuk gelombang pendaftarannya apakah sudah berjalan, Bu? Sudah berjalan ya. Sekarang kita sudah memasuki gelombang kedua ya. Gelombang kedua. Nantinya akan ada 3 gelombang sampai nanti di bulan Agustus. Sampai bulan Agustus. Oke. Mungkin DV-Mania bisa cek informasinya di Instagram ada kali ya Mas ya Bu ya? Instagram ada, websitenya kita juga ada. DV-Mania, kita akan berlanjut lagi tentang pertanyaan kita dari Ibu Dr. Anis Lastiati. Ini Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi Jakarta. DV-Mania. Oke, kita lanjut lagi nih Bu ke pertanyaan yang tadi nih Bu, belum sempat kita bacakan. Yang dimana ini ada apa sih Bu keuntungannya bagi lulusan S1 yang ingin melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Trilogi ini Bu? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan ya, ketika lulus dari S1 di Universitas Trilogi, kemudian ingin mendaftar di S2-nya Universitas Trilogi, maka akan mendapatkan diskon ya. Diskonnya ini berlaku bukan hanya bagi yang baru saja lulusnya nih, tapi juga bagi yang sudah lulusnya sudah agak lama dari Universitas Trilogi. Satu itu. Kalau mereka yang lulus dari S1-nya dengan cum laude, maka diskonnya tambah besar lagi, gitu ya. Jadi cum laude itu kalau 3,5 IPK-nya, kemudian lulus dalam waktu yang tepat 4 tahun. Nah, mereka-mereka yang seperti itu, maka ketika masuk ke S2-nya di Universitas Trilogi, wah udah enak banget deh itu, diskonnya besar sekali. Berarti kita berbondong-bondong untuk mencari prestasi, jalur prestasi ya. Iya. Bu, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp nih Bu, boleh kita bacain ya Bu ya. Ini dari Mama Fashel. Selamat pagi Bu, saya mau tanya, umur saya kan udah 45 nih, saya hanya ibu rumah tangga, apakah bisa kuliah nih? Kalau misalnya bisa, saya bisa kejar paket apa gitu? Ya, Ibu Mama Fasel. Mama Fasel bukan udah 45 ya, baru 45 tahun. Kita tidak membatasi usia untuk mulai masuk kuliah S1 ya. Jadi usia berapapun, sepanjang syarat tadi itu ya, memiliki ijazah SMA dan sebagainya, maka bisa masuk ke Universitas Trilogi. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang bisa dilakukan, ditempuh oleh mereka-mereka yang usianya mungkin sudah bukan lulusan SMA fresh ya, tapi mereka yang sudah pernah bekerja di satu tempat yang lain gitu ya, kemudian atau sudah pernah ngambil D3 tapi tidak bisa dilanjutkan karena masalah biaya. Kita menerima mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Kalau kemudian punya pengalaman kerja sebelumnya, kita bisa memperhitungkan pengalaman kerja tersebut dengan program yang namanya program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Ini baru kita canangkan ya di tahun ajaran ini sekarang ya, program RPL ini, di mana kita bisa merekognisi, menghitung berapakah jumlah pengalaman kerjanya seseorang untuk dikonversikan dengan mata kuliah. Jadi kalau yang pengalaman kerjanya sudah cukup banyak, apalagi pernah duduk di posisi manajerial, maka itu mata kuliahnya bisa berkurang tuh yang harus diambil. Jumlah semesternya jadi bisa berkurang, tidak usah perlu 8 semester untuk bisa mengambil kuliah S1 dan tidak usah 4 semester kalau dia mengambilnya jenjang S2 begitu. Programnya tadi RPL ya, RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Itu ya Mama Fashel, semoga bisa menjawab ya. Baru 45 Bu, masih bisa kuliah sampai S3 pun masih keburu itu Bu. Oke Bu, tadi mungkin kita mau tanya juga dengan detail terkait dengan biaya kuliah di Universitas Trilogi Jakarta. Silakan Bu. Iya, jadi untuk ke-13 prodi itu biayanya tidak sama ya, tetapi secara ringkas saya bisa sebutkan bahwa untuk 8 semester kuliah sampai lulus, range-nya itu di antara 40 sampai 60 juta. Nah, ini pembayarannya bisa dicicil per bulan 1 juta rupiah. Nah, kalau umpamanya nih, saya nggak mau bayar per semester atau nggak mau bayar per bulan, saya mau bayar langsung di muka. Itu kita akan mendapatkan cashback. Cashback dari, jadi jumlahnya nggak 40 juta sampai 60 juta. Yang 60 juta bisa cuman 55 juta. Nah, yang bayar 40 juta pasti lebih murah lagi. Itu kalau misalkan kita bayarnya full ya Bu ya, di depan. Tapi kalau misalkan nanti nih, itu kan sampai lulus.
nggak kebanyakan sih, ada juga mahasiswa yang mungkin lulusnya lebih dari 8 semester. Itu bagaimana, Bu? Ya, saya mau ngomentarin dulu lulusnya lebih dari 8 semester. Nah, kita di Trilogi nih, semua mahasiswa didorong untuk lulus tepat waktu. Oke. Ya, karena kan hidup masih panjang, jangan lama-lama di S1 gitu ya. Nah, dengan ini dimungkinkan dengan adanya program MBKM juga ya. Jadi kurikulum kita memungkinkan mahasiswa untuk bisa lulus di 8 semester secara tepat. Nah, tapi kalau sampai ada nih kepleset nih, nggak persis 8 semester. Iya. Nah, untuk mereka yang sudah membayar di muka, maka tidak perlu membayar lagi. Jadi kita yang tadi umpamanya yang 55 juta sampai lulus. Ya, tentu ya jangan sampai lebih dari 10 semester lah ya gitu. Ngabis-ngabisin umur kan ya, Silham gitu. Begitu. Oke, berarti di sana udah paket ya Bu jatuhnya untuk kalau bayarnya di depan ya. Iya. Bayarnya di depan kita itu sudah sebagai termasuk paket. sama semester pendek juga. Termasuk semester pendek kalau memang ada semester pendek. Oke, baik Ibu. Ini kan tadi kita juga sebelumnya kita sudah minta kasih tahu gimana sih caranya pengen tahu atau cara melihat untuk mengunjungi cara daftarnya dan juga pengen tahu nih Universitas Trilogi itu websitenya mungkin ada Bu, bisa disebutkan atau di bagian sosial medianya kayak Instagram bisa di share Bu di sini. Ya, untuk mengetahui tentang pendaftaran sebagainya bisa klik admisi.trilogi.acid. Admisi.trilogi.acid. Oh, itu untuk bagian websitenya ya Bu? Ya, sementara Instagramnya Universitas Trilogi _unif. Oke, itu DDV Mania bagi yang pengen atau calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan ke kampus Universitas Trilogi, bisa banget dimampirin. Tadi websitenya itu sudah ada dan keterangan juga Instagram juga ada. Nanti kan kita cantumin juga tentunya ya di YouTube kita nantinya. Jadi mau mampir atau mau ngeliat, mau ditengok dulu boleh, mau disurvei tempatnya juga boleh kan Bu? Boleh. Itu di mana Bu kalau boleh tahu survei tempatnya? Di Kalibata, Jalan TMP Kalibata nomor 1. Oke, di daerah Kalibata ya Bu? Iya, dekat Kalibata itu dekat sini. Di seputarnya itu mau naik KRL kita dekat dengan stasiun Duren Kalibata. Mampir dulu, makan duren dulu boleh. Kalau mau jajan, yang suka jajan di pusat jajan Pancoran, nah kita persis sebelah pusat jajan Pancoran. Wah, tempatnya strategis banget ya Bu. Strategis sekali. Kita mau naik Jaklinggo lewat banyak sekali, mau naik bawa mobil, bawa motor, tempat parkirnya tersedia luas. Jalan-jalan main-main lah. Cocok tuh untuk para mahasiswa tuh yang di pertengahan kota yang ramai ya kan. Sampai Jabodetabek juga cocok karena KRL lewat Duren 3 itu jalan kaki nggak ada sampai 10 menit jalan kaki dari stasiun Duren 3. Strategis lah, aksesnya banyak ya DV Mania. Oke Bu, ini mungkin untuk yang terakhir sebelum kita tutup talk show-nya, dari Ibu sendiri sebagai wakil rektor yang bergerak di bidang akademik, mungkin boleh disampaikan tipsnya atau pesan positifnya untuk teman-teman kita, pendengar kita yang mungkin di luar sana ingin melanjutkan kuliah. Silakan Bu. Oke, ya saya paham betul ya, tahapan mencari kuliah itu adalah tahapan yang paling membuat calon mahasiswa itu galau gitu ya. Saya mau kuliah apa ya? Saya pengen jadi apa gitu ya. Yang pertama harus diperhatikan adalah satu, ini adalah pilihan saat kita masih muda ya. Sehingga kita harus mikir jauh ke depan, betul jauh ke depan. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwa hidup saya yang muda ini cuman sebentar. Jadi ketika kita mau aktif di bidang akademik, bagus. Tetapi kita juga harus seimbang dengan kegiatan yang non-akademik. Jadi kalau cari perguruan tinggi, carilah perguruan tinggi yang mendorong kedua-dua hal itu terjadi. Kalau kita lihat di dunia kerja pun, yang diterima kerja paling sering adalah mereka yang piawai di dua hal tersebut, akademik maupun non-akademik. Pintar secara akademik tidak salah sama sekali, tetapi jangan sampai melupakan hal-hal yang sifatnya non-akademik. Jadi kalau cari perguruan tinggi, carilah yang seimbang gitu ya. Cari seimbang, dua-duanya tersedia, potensi kita untuk kedua hal tersebut bisa terdorong gitu. Nah, di Universitas Trilogi kita mendorong dua-duanya supaya bisa jalan, supaya bisa optimal mengembangkan kemampuan mahasiswa. Balance sekali ya Bu, mantap. Oke. Ya.
Ibu Dr. Ani Selastiati MHRM MED STCA, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi Jakarta. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Nggak terasa udah masuk di segmen terakhir kita. Iya. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktunya sudah berbagi, sharing, terus ngasih kesempatan kita buat kenal lebih dalam lagi dengan Universitas Trilogi Jakarta. Jangan lupa main-main ke Trilogi ya. Siap. Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Mas Ilham. Yes. Untuk DV Mania juga terima kasih banyak untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp kita. Untuk yang ketinggalan nanti talk show-nya kita upload di YouTube ya Bang Ilham. Iya. Bisa dicek videonya setelah ini di 103,4 FM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak untuk Universitas Trilogi Jakarta yang sudah mencerdaskan anak bangsa. Untuk DV Mania yang mau kuliah tetap semangat, pasti ada jalannya ya. Semangat DV terus. Mania. Ya. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.